satu kesalahan yang terlalu banyak di sekitar kita, terlalu banyak yang melakukan, maka dalam hati kita pun terbentuk perasaan bahwa seakan-akan itu tidak dosa. Ghibah ngerasani wong niki, menggosip orang ini karena terlalu banyaknya, terlalu seringnya gosip ini berseliweran di sekitar kita, maka seakan-akan di hati kita gosip itu bukanlah hal yang dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulama anal muhtaramin wa zu'ama anal mukarramin. Ugi dumateng sedaya ibu, keluarga besar, keluarga ageng saking majelis kajian duha ingkang rata-rata nggih ageng-ageng. Lah ingkang alit saged diitung niku. Zaman akhir niku kathah tiyang lemune timbang tiyang kurune. Tapi ya pun kuatos menawi jenengan ngaos dhateng kula Tuluyun niku minal jama asimanu minal jamal. Tiyang lemu ini termasuk sebagian dari bentuk kecantikan tersendiri. Mergi pancen selerane tiyang mriko, tiyang Arab mriko selerane ingkang radi padet-padet ngoten niku. Mungkin nek selerane ingkang selera slim ngoten iki gak payu wong guru-guru niki. Kita wiwiti kanthi Fatihah, mugi-mugi panggihan kita, mugi-mugi ngaos kita, ilmu kita dados pepanggihan, dados ilmu ingkang beta kesaenan dhateng donya dumugi akhirat kita. Allahumma amin. Ugi Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jasa-jasanya telah membawa kita pada pengertian tentang kebenaran yang hakiki insyaallah. Juga kepada keluarga serta sahabat-sahabat beliau, kepada para malaikat yang dengan perantara para malaikat itu kita bisa mendapatkan berbagai anugerah baik zahiron wa batinan. Semoga dengan perantara malaikat ilmu-ilmu Allah senantiasa dimasukkan dalam hati kita. Juga Fatihah untuk para aulia, para ulama, para syuhada, khususnya kepada guru-guru kita dan kepada para sesepuh kita, tidak terkecuali paling utama kepada beliau Syekh Habib Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga keilmuan beliau benar-benar membawa keberkahan untuk kita semua. Tidak terkecuali kepada segenap saudara kita dari kalangan muslimin muslimat, kepada semua tetangga kita, kepada semua orang yang kita pernah punya kesalahan kepada mereka, baik sengaja atau tidak sengaja, dari kalangan jin dan manusia. Dan juga kita khususkan kepada yang merintis masjid serta pondok ini, yang merintis kajian ini, semua yang sedekah untuk masjid dan pondok ini, semua yang belajar dan semua yang mengajar di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dipayungi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita membahas pada bab bagaimana kita menjaga mata, kemudian dimasuk sedikit ke bagaimana kita menjaga telinga. Sekarang kita lanjutkan ke bagian menjaga telinga. Nuwun sewu halaman pinten kitabipun ini? 83 nggih.
halaman 83. Wa amal udhunu fahfadha antusghiya biha ilal bid'ah. Telinga kita dianjurkan untuk menjaganya dari mendengarkan hal-hal yang bid'ah. Kalau kita mengikuti ini, sebenarnya musik-musik itu juga memang dari sebagian sudut ulama kita menyatakan mendengarkan musik itu haram. Artinya kalau memang ada sekelompok muslim, sebagian kelompok yang menyatakan mendengarkan musik haram secara mutlak, memang ada dalilnya dan sebagian ulama kita memang bisa mengungkapkan begitu. Kita tidak bisa mengingkari itu. Meskipun dalam konteks tertentu ada sebagian musik yang diperbolehkan. Misalnya menggunakan terbang. Karena memang pernah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah mendiamkan saja. Bahkan orang-orang Habsyi, orang-orang dari Ethiopia di era Rasulullah biasa setiap hari raya mengadakan perayaan-perayaan. Peringatan sebagai bentuk kebahagiaan mereka. Kadang Sayyidah Aisyah pun ingin melihat. Dan ketika Sayyidah Aisyah ikut melihat, Rasulullah pun mengamini. Bahkan mendampingi Sayyidah Aisyah, tapi sekedarnya saja. Artinya kalau memang sebagian ulama menyatakan musik tidak haram mutlak, itu juga punya sebagian alasan masing-masing. Yang pasti, yang paling diharapkan dari kita tidak mendengarkan musik adalah untuk tetap menjaga hati kita dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian alasan kenapa musik diharamkan karena menyebabkan kita lalai. Sehingga dibahasakan oleh Rasulullah sebagai mizmarul syayatin. Apa itu? Serulingnya setan. Itu yang menyebabkan kita lalai. Intinya hanya ke situ. Kalau memang ada ulama yang memperbolehkan dan bahkan bermusik, lebih-lebih ketika ulama tersebut bermusik kemudian dari musik itu kemudian menyambungkan hatinya kepada Allah, maka kita tidak bisa menggunakan hukum fikih dalam konteks ini. Hukum fikih dalam konteks ini sudah tidak begitu diperlukan. Kenapa? Karena yang diperlukan oleh ulama-ulama seperti itu adalah bagaimana hati sambung kepada Allah. Kalau hukum fikih bagaimana? Dalam konteks hukum fikih, menurut ulama yang haram ya tetap haram. Menurut ulama yang menyatakan makruh ya tetap makruh, tetap sesuai dengan hukumnya. Hanya saja ulama fikih menyatakan musik yang diharamkan, jelas-jelas diharamkan dalam fikih kita adalah musik yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Lagu-lagu, tarian-tarian yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan, ulama kita jelas-jelas menyatakan itu yang jelas haram. Intinya di situ. Kalau tidak mengarahkan kepada kemaksiatan, sebagian ulama fikih menyatakan tidak haram mutlak. Sengaja ini saya ulas sedikit supaya jenengan tidak terlalu bingung. Di sana haram, tapi di sini kok malah bermusik. Kita biar menyikapinya, menyikapi cara sederhana mawon, ulama-ulama yang bermusik dan dengan bermusik itu malah menyambungkan hati kepada Allah, maka konsep fikih saat ini jangan kita gunakan untuk menilainya. Kenapa? Karena beliau mempunyai urusan hati langsung kepada Allah. Soal hukum fikih, wallahu a'lam. Dalam konsep fikih yang jelas, yang haram musik adalah musik yang menyebabkan pertama lalai kepada ibadah. Kedua, musik yang potensi menyebabkan kepada keharaman. Ketiga, musik yang caranya juga cara haram. Umpaminipun nyanyi kalih joget terus pakaianipun antara ibu kota negara hanya sekitar 10 cm dari ibu kota negara terbuka. Itu yang ketika masuk ke wilayah haram dan memancing syahwat, memancing nafsu, itu musik yang oleh ulama kita ditegaskan haram. Niki musik, mendengarkan hal-hal yang bid'ah, kajian-kajian itu masuk ke wilayah bid'ah, maka kita
diperintahkan oleh Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Ghazali tidak menyebutkan haram atau makruh. Jagalah dari mendengarkan hal-hal yang sifatnya bid'ah. Yang bid'ah bagaimana? Kemarin sedikit diulas. Selama tidak pernah ada tuntunan dari Rasulullah, tidak pernah ada tuntunan dari ulama, tidak ada jalur dalil, dan itu malah menyebabkan kerusakan dalam keilmuan ulama yang telah ada, maka itu wilayah bid'ah. Konsep bid'ah antara kelompok satu dengan kelompok lain dalam Islam berbeda-beda. Kelompok yang cenderung keras, misalnya Salafi, Wahabi, karena cenderung tekstualis, maka mengartikan bid'ah secara tekstualis. Selama tidak ada pada masa Rasulullah, maka semuanya bid'ah. Sehingga musik pun mutlak diharamkan oleh kalangan yang berbau-bau Salafi. Kalau kelompok yang sifatnya kecenderungan pada ulama 4 mazhab, bid'ah masih terklasifikasikan dalam berbagai kategori. Ini pertemuan yang kemarin. Yang kedua, menjaga telinga dari ghibah. Niki ingkang paling kathah teng masyarakat kita. Ini yang paling banyak di masyarakat kita, sering saya ungkapkan dan sering kita sendiri tidak menyadari atau bahkan dengan sadar kita masuk dalam lingkup ghibah atau gosip. Konsep utama ghibah itu apa? Ghibah itu mengatakan tentang orang lain yang bila dia mendengar, dia marah. Atau secara umum, orang yang mendengar tidak suka. Meskipun itu realnya seperti itu, nyata seperti itu. Misalnya nuwun sewu, tiang dhuwur, wonten dhuwure 2 meter punjul seprapat umpamanya. Niku satu sisi kadang posisi tinggi yang berlebihan itu membuat orang sedikit merasa agak canggung. Sehingga ketika itu diungkap di depan orang kadang ada perasaan tidak nyaman. Atau tiang cebol, cendek banget terus diunek ndek cebol nggih mboten seneng. Nyuwun ngapunten, tiang ireng diarani awakmu kok glingseng ngeten niku nggih. Dalam hati pasti ada rasa tidak suka. Tidak terkecuali nuwun sewu tiang lemu dilokne lemu. Kayak kok lemu niku teng jero ati nggih ser mboten seneng. Nggih ta niki. Maka mengungkap kalimat-kalimat seperti ini masuk dalam wilayah ghibah. Meskipun kenyataannya seperti itu. Apalagi perilaku. Apalagi omongan, sikap. Maka menjaga telinga dari ghibah ini sangat penting. Sangat ditekankan oleh Imam Al-Ghazali. Ingkang kula aturaken kalau sering sekali ketika satu dosa, satu kesalahan yang terlalu banyak di sekitar kita, terlalu banyak yang melakukan, maka dalam hati kita pun terbentuk perasaan bahwa seakan-akan itu tidak dosa. Ghibah ngerasani wong niki, menggosip orang ini karena terlalu banyaknya, terlalu seringnya gosip ini berseliweran di sekitar kita, maka seakan-akan di hati kita gosip itu bukanlah hal yang dosa. Niki kalau kita mau jujur seperti itu nggih. Contoh lain yang terlalu banyak hal yang dosa tapi karena begitu banyaknya orang melakukan seakan-akan bukan hal yang dosa. Yang sering kula contohnya salah satu yang lain adalah contohnya bab pacaran. Karena begitu umumnya, begitu banyaknya remaja pacaran, orang tua pun seakan-akan tidak menganggap pacaran itu sebagai dosa. Ini hanya contoh-contoh kecil. Begitu banyaknya hal dosa yang berseliweran di sekitar kita sehingga seakan-akan dianggap bukan dosa, termasuk ghibah ini. Maka sangat penting telinga kita jaga dari ghibah. Kalau salah satu cara menjaga
pada saat kita mendengar ghibah paling aman kita alihkan pembicaraan dengan cara yang halus. Ini paling aman. Kalau memungkinkan yang lebih bagus kita ingatkan. Itu kalau memungkinkan. Kenapa? Karena tidak semua orang langsung bisa menerima. Kalau memang kita mengalihkan pembicaraan tidak mampu, atau kita mengingatkan tidak memungkinkan karena posisi kita mungkin malah dilecehkan, podo wae kelasmu sok suci, kita tutup telinga rapat-rapat. Tapi nampaknya akan sangat kesulitan kita tutup telinga. Lebih-lebih ketika yang digosipkan itu sesuatu yang menarik. Maka cara terakhir adalah kita meninggalkan tempat itu sementara. Dan yang keempat yang perlu kita jaga ketika mendengar ghibah adalah ingkar bil qalbi. Kewajiban kita ingkar bil qalbi, ingkar dalam hati kita. Mengingkari. Kalaupun terpaksa tidak bisa berpindah dari situ karena posisi tidak memungkinkan, maka dalam hati cukup kita ingkar. Mengalihkan perhatian, tidak usah mendengarkan ghibah itu. Kenapa? Ketika kita mendengarkan, ingat, mendengar dengan mendengarkan berbeda. Kalau mendengar, kita tidak aktif di situ. Istima' dengan as-sam'u beda. Kalau mendengarkan, maka kita aktif. Pada saat kita hanya mendengar dan hati kita sudah ingkar, maka kita sudah tidak dicatat dalam wilayah mustami' atau yang mendengarkan ghibah. Tapi ketika kita aktif mendengarkan, maka saat itu dosa kita sama dengan dosa yang menghibah. Meskipun kita hanya mendengarkan dari jarak jauh dan tidak ikut nimbrung di dalamnya. Niki kang paling angel nih niki nuwun sewu, masya Allah. Jenengan cobi jujur mawon, lingkup kita coba perhatikan di lingkup sekitar kita. Orang tua, suami, istri, jenengan kan perempuan, anak-anak, tetangga kita, kumpulan-kumpulan di mana kita berada, hampir setiap saat membicarakan tentang orang lain. Yang bila seandainya kita dalam posisi yang dibicarakan pasti kita tidak suka, maka saat itu kita masuk ke wilayah ghibah. Niki harus betul-betul kita jaga. Nah, pancen ngeten iki wangel banget nih. Dunia kita sekarang nopo to sing mboten dirasani niku. Apa yang tidak masuk dalam wilayah ghibah saat ini? Bahkan di media sosial niku masya Allah luar biasa. Napa niku? Pola-pola ghibah yang ada di media sosial ini. Lebih-lebih nuwun sewu, yang paling rentan masuk ke wilayah ghibah salah satunya adalah orang yang gemar atau bergelut di wilayah politik. Niki nek politik nek gak ngrasani wis gak dalam dunia perpolitikan ngrasani memfitnah itu seakan-akan menjadi syarat wajib. Kalau tidak ngerasani, tidak memfitnah, tidak akan jalan. Seakan-akan seperti itu. Lah jenengan naik sampun rodok seneng teng dunia niki, teng pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan legislatif. Ketika kita sudah masuk aktif di dalamnya, maka hampir pasti setiap detik kita disuguhi tontonan-tontonan ghibah. Maka muga-muga mawon. Kula mboten nganjurni kata-kata, hanya 4 cara itu tadi. Kalau memungkinkan kita mengingatkan, kalau tidak memungkinkan kita mengalihkan perhatian, mengalihkan pembicaraan. Kalau bisa diam di tempat ingkar bil qalbi, kalau tidak bisa pindah dari tempat di mana ghibah terjadi. Ini 4 langkah kita ketika mendengar masuk atau berada di lingkungan yang sedang melakukan ghibah atau gosip. Terus awil fuhsyi,
utawa perkara kang banget olone, atau mendengarkan hal-hal yang keji. Al-fuhsyu, al-fasya ini dalam konsep ulama-ulama, dalam bahasa ulama, ini sering diartikan ke pembahasan yang sifatnya mengarah ke bab saru dalam bahasa Jawa atau seksualitas. Dan ini obrolan ini juga termasuk obrolan yang paling asik. Terutama sing tesik nem-nem, neng kang sepuh-sepuh wis gak patek butuh. Sing tesik nem-nem guyonan-guyonan obrolan yang sifatnya mengarah ke seksualitas, ini obrolan yang paling asik. Mendengarkan ini termasuk dianjurkan untuk kita jaga dari telinga kita. Yaitu tadi caranya tidak jauh beda dengan tentang ghibah itu tadi, 4 konsep tadi. Awil khaudu Budi 83 tunggu 73. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya awil khaudi. Teng mriku kitabe hak nggih. Ingkang pas insyaallah kha. Menawi hak niku maknanipun telogo. Menawi al khaud itu masuk dalam napa niku? Bahasa sederhana jagongan. Pembicaraan sing asik. Awil khaudu utawa rembukan. Fil batili ing dalem perkara awil khaudu utawa rembukan fil batili ing dalem perkara kang batal utawa salah. Atau kita mendengarkan menggunakan telinga untuk mendengarkan pembicaraan dalam hal yang batil atau yang salah. Jaga telinga dari mendengarkan pembicaraan masuk dalam lingkup jagongan. Napa jagongan apa? Bahasa Indonesia ini napa jagongan ini? obrolan asik yang masuk ke wilayah batil. Obrolan ini kita Mirzani ya. Nyebut jeneng. Lah video-video ini ngoten tenan kok. Teng YouTube niku video-videone Nikita Mirzani mboten napa-napa kalau sebut pancen nggih nyatane videone ngoten niku tenan. Artinya memang ini kita hati-hati. Paling aman nawi mboten usah penasaran, ini malah penasaran. Kayak apa to? Ketika di YouTube ada obrolan-obrolannya itu langsung tutup saja sekalian. Karena pembicaraannya hal-hal yang tidak jelas. Termasuk dalam dunia politik yang saling menjelek-jelekan, yang menghina, melecehkan pemerintah sekarang ini, obrolan-obrolan itu langsung kita tutup saja. Jangan gunakan telinga kita untuk ikut mendengarkan. Timbang melu panas. Mungkin panas karena marah, mungkin panas karena katut. Kan bisa kita terprovokasi ketika ada obrolan-obrolan yang melecehkan pemerintah. Kebetulan memang ada oknum-oknum dalam kasus corona ini misalnya yang memanfaatkan kesempatan, tapi kemudian pihak-pihak yang tidak suka kepada pemerintah malah mengalihkan realita tentang perilaku oknum tersebut diarahkan untuk menyalahkan pemerintah. Ngeten niku ta nggih? Obrolan semacam itu kita tutup telinga saja. Jangan dengarkan obrolan tentang hal yang batil. Au dzikri mawahi masawin nasi utawa nutur pira-pira alane menungso atau obrolan yang menyebutkan tentang keburukan-keburukan manusia. Niki termasuk ingkang yang baru saja kita bicarakan, yang menjelek-jelekan Jokowi atau pihak pemerintah yang menjelek-jelekan lawan politiknya. Nyuwun ngapunten. Misalnya kelompok-kelompok yang dari pemerintah kemudian menjelek-jelekan Habib Rizik FPI. Ketika menyebut oknum dengan mengungkap keburukan-keburukannya,
kita tidak layak mendengarkannya. Mboten usah dirungokne. Seperti apapun rasa tidak suka kita kepada yang diungkap, tapi sebaiknya kita jaga telinga kita. Tidak usah kita dengarkan. Wis golek obrolan liya sing santai, sing asik. Lha sakniki acara-acara infotainment, acara-acara napa niku talk show. Niku obrolane ngoten niku. Nyuwun ngapunten, ILC. ILC napa niku? Indonesia Lawyer Club niku. Niku Masya Allah. Kalau kita mau mengakui yang diomongkan tentang keburukan orang semua. Sangat jarang. Ya kalau ketika membahas tentang yang bagus nggak masalah. Tapi ketika sudah menjelek-jelekan orang lain, keburukan-keburukan orang lain, maka tutup telinga, ganti mawon. Delok sinetron yo pakaiane ngono kae. Tukaran mawon. Terus apa iki? Delok YouTube Pak Wahab mawon. Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu hakikatnya merupakan terjemahan dari Al-Qur'an. Kalau dibahasa sederhanakan, semua yang dilakukan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah itu Quran, maka semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu hakikatnya adalah terjemahan dari kalam-kalam Allah.